Dalam dunia One Piece, ada beberapa wabah yang menimpa orang-orang di mana wabah tersebut dianggap paling mematikan dan langka. Selain alur cerita yang menarik dan penuh dengan misteri, salah satu hal yang membuat One Piece begitu diminati dan populer adalah bagaimana Oda Sensei sangat cerdas dalam menghadirkan world building di dalamnya. Dan salah satu hal yang muncul di world building di dunia One Piece adalah wabah paling mematikan. Wabah di dunia Piece. Seperti yang disebutkan di atas, One Piece terkenal karena world building yang sangat besar dan cerdas yang dilakukan oleh Eiichiro Oda. Berbagai hal yang Oda Sensei di dunia One Piece bisa dibilang sangat detail dan sering dianggap sebagai daya tarik yang paling luar biasa yang membuat One Piece jadi series terpopuler di dunia. Hal ini juga bersamaan dengan beragam lokasi unik dan eksotis, teknologi, dan juga berbagai karakter di dalamnya. Yang menarik kemudian adalah selain berbagai hal di atas, bukti hal detail dari world building dalam cerita One Piece adalah bagaimana Oda Sensei memperkenalkan wabah yang ada dan diderita oleh berbagai orang-orang. Wabah tersebut memang sangat jarang sekali muncul dalam ceritanya. Meskipun begitu, wabah ini terbukti memiliki peran penting dalam alur ceritanya. Hal ini terbukti dalam beberapa poin di cerita seriesnya, seperti ketika di awal cerita ataupun pasca Time Skip. Wabah mematikan di dunia One Piece ini biasanya muncul dalam alur cerita kilas balik dan jadi salah satu alat cerita yang menarik. Sehingga, para fans bisa mendapatkan gambaran latar belakang mengenai sebuah tragedi atau apa yang terjadi kepada karakter. Lalu, apa saja wabah mematikan yang ada di dunia One Piece? Berbagai wabah mematikan di dunia One Piece. Tree Fever. Tree Fever atau wabah demam pohon, merupakan wabah mematikan pertama di dunia One Piece yang Oda Sensei perkenalkan dalam ceritanya. Wabah mematikan ini pertama kali diperkenalkan dalam arc Jaya. Ini merupakan sebuah wabah mematikan yang melanda para penduduk Shandia ratusan tahun lalu, yang mana hal ini terbukti ketika Mont Blanc Nolan pergi mengunjungi tempat itu. Banyak penduduk Shandia yang awalnya menduga jika ini merupakan kutukan dari para dewa. Namun, Mont Blanc Nolan yang kemudian menyadari jika itu merupakan sebuah penyakit alias wabah. Pengetahuan Nolan tentang tumbuh-tumbuhan pada akhirnya berhasil menciptakan obat penawar bagi wabah tersebut yang mana para penduduk bisa sembuh dan terlepas dari penyakitnya. Gejala dari wabah Tree Fever hanya bisa diketahui dari titik-titik hitam yang muncul di kulit penderitanya. Penyakit ini masih belum diketahui asal-usulnya, namun diyakini disebarkan melalui hewan ketumbuhan dan begitu juga sebaliknya. Inilah alasannya mengapa penyakit ini memiliki nama Tree Fever. Penggunaan conine, yang merupakan ekstrak dari pohon kona, jadi satu-satunya cara untuk menyembuhkan penyakit ini. Emberlit. Emberlit merupakan wabah yang jauh lebih mematikan daripada Tree Fever di dunia One Piece. Penyakit ini pertama kali muncul dalam arc Dressrosa, tepatnya ketika cerita kilas balik Trafalgar de Waterloo. Dianggap sebagai salah satu momen tragis dalam seriesnya. Para penduduk di wilayah Flefanche harus terkena wabah mengerikan tersebut. Hal ini merupakan efek samping dari apa yang mereka lakukan yaitu menambang emberlit. Dengan wilayah Flefanche yang merupakan wilayah pertambangan, kandungan racun dari mineral tersebut membuat para penduduk lain juga harus terkena dampaknya. Para penduduk mengalami gejala di mana tubuh mereka terbakar dan panas. Warna kulit mereka juga perlahan memudar. Sama sekali tidak ada gejala dari penyakit ini sampai kemudian mereka sudah berada di tahapan kronis. Semua penduduk di wilayah Flefanche tewas akibat wabah emberlit ini, yang mana hanya menyisakan Law sebagai satu-satunya yang selamat. Law sendiri sebenarnya hampir saja kehilangan nyawanya jika bukan karena buah iblis OP-OP yang Rocinante berikan kepadanya. Ironisnya, tragedi kematian para penduduk Flefanche ini justru jadi momen bagi World Government untuk menghilangkan wilayah Sapphire Scale. Wabah mematikan di dunia One Piece yang terakhir adalah Sapphire Scale. Wabah atau penyakit mematikan ini baru saja diperkenalkan oleh Oda dalam arc Egeat yang masih berjalan hingga sekarang. Dalam kilas balik Bartolome Kuma diperlihatkan bagaimana penyakit ini sempat diderita oleh Ginny, yang mana pada akhirnya membuat dia tewas. Menurut dokter di kerajaan Sorbet, Sapphire Scale bahkan jauh lebih langka dan mematikan dari emberlit. Sejauh ini, tidak banyak informasi yang diketahui mengenai wabahnya. Penderitanya tidak akan bisa terkena cahaya matahari langsung selama hidupnya. Jika hal itu terjadi, maka tubuhnya akan tertutupi oleh berbagai batu safir yang berujung pada kematian seperti yang terjadi kepada Ginny.
Bonnie jadi korban selanjutnya dari wabah ini, namun untungnya Vegapunk berhasil menyelamatkan nyawanya melalui proses transplantasi sel. Di chapter 1103 kemarin, akhirnya informasi lain mengenai Sapphire Scale terungkap oleh Gorosei Saturn. Menurutnya, dialah yang membuat Ginny menderita Sapphire Scale yang mana itu merupakan efek samping dari obat-obatan yang dia gunakan dalam uji coba kepada Ginny. Yang mengerikannya adalah Gorosei Saturn justru membuang dan mencampakkan Ginny ketika kondisinya sangat lemah. Berbagai wabah lain. Meskipun 3 wabah di atas adalah wabah yang paling mematikan dalam cerita One Piece, namun sebenarnya ada beberapa wabah lainnya yang sudah Oda perkenalkan meskipun efeknya tidak mematikan dan berbahaya seperti 3 wabah di atas. Contohnya adalah wabah scurvy. Ini merupakan sebuah penyakit yang memang rentan terjadi kepada para pelaut atau bajak laut. Dalam penjelasannya, seperti di dunia nyata, scurvy merupakan penyakit yang diakibatkan karena kurangnya nutrisi dan vitamin dari seseorang, terutama vitamin C. Makanan yang kurang segar juga jadi salah satu penyebab lain dan Yosaku adalah karakter yang jadi korban dari penyakit ini. Untungnya, Nami segera memberikan pertolongan dengan memberikan jus lemon. VVD disease merupakan contoh wabah lain. Ini merupakan penyakit yang Nami alami saat kru topi Jerami berada di Little Garden. Penyakit ini diyakini berasal dari gigitan serangga bernama Kestia, yang diyakini sudah punah namun nyatanya di Little Garden binatang ini masih ada dan hidup. Ini yang kemudian menjadi awal mula pertemuan kru topi Jerami dengan Chopper. Dan dengan obat khusus dari Dr. Kureha, Nami bisa sembuh dalam 3 hari. Beberapa penyakit atau wabah lainnya juga ada yang unik, seperti love sickness atau penyakit yang diakibatkan oleh rasa jatuh cinta atau rasa cinta seseorang yang besar. Boa Hancock adalah korban dari penyakit ini di mana dia begitu jatuh cinta terhadap sosok Luffy. Ada juga Kiss Germ, yang merupakan penyakit di mana penderitanya akan berusaha untuk mencium seseorang. Penyakit ini diberikan oleh kelompok bajak laut Germ dan tidak ada obat untuk menghentikan penyakit ini. Ice Oni buatan Queen dan penyakit yang dihadirkan oleh Doki akibat buah iblis miliknya, jadi wabah lainnya dalam cerita One Piece. Ice Oni merupakan hasil rekayasa ilmiah, sedangkan wabah Doki merupakan hasil dari kekuatan buah iblis. Apakah Oda Sensei akan perkenalkan wabah lainnya? Masih harus kita